Bismillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera bagi kita semua. Dan kembali forum kali ini bersama saya Sunoto, yang pada kali ini saya ingin menyampaikan mengenai makna presiden sebagai kepala pemerintahan dan sebagai kepala negara. Kenapa saya merasa perlu untuk menyampaikan soal presiden ini? Karena dalam waktu yang tidak akan lama lagi, segenap rakyat Indonesia akan memilih seorang presiden dan wakil presiden, yang itu merupakan suatu kegiatan besar dan penting, karena terpilihnya seorang presiden dan wakil presiden itu adalah yang akan menentukan nasib bangsa ini di masa-masa mendatang selama 5 tahun. Yang pertama, kita mesti memaknai apa itu presiden. Jelas, presiden itu adalah seorang kepala eksekutif dan sekaligus seorang kepala negara. Tetapi ada makna yang lebih penting dalam memaknai presiden, yaitu memaknainya dari dua sisi. Sisi yang pertama adalah tugas, dan sisi yang kedua adalah syarat. Apa yang disebut tugas? Itu ada 7 tugas yang harus diemban oleh seorang presiden. Yang pertama adalah dia harus mampu mewujudkan kesejahteraan rakyatnya. Yang mana makna kesejahteraan adalah keamanan, keadilan, dan kemakmuran. Tugas yang kedua bagi seorang presiden adalah menjaga keutuhan NKRI, baik fisik maupun non-fisik. Tugas yang ketiga adalah bagaimana mengangkat citra Indonesia di pentas internasional. Yang keempat, bagaimana mengangkat Indonesia dalam hal ikut berkontribusi dalam menciptakan perdamaian dunia. Yang kelima adalah bagaimana Indonesia bisa ikut berkontribusi dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup. Yang keenam, bagaimana membangun bangsa yang mandiri, visioner, dan tidak menyimpan dendam. Dan tugas yang ketujuh adalah membangun seni, budaya, dan olahraga. Itulah tugas seorang presiden yang saya sebut adalah 7 tugas pokok. Nah, ke-7 tugas pokok ini hanya bisa diselesaikan oleh seorang presiden yang memenuhi minimal 7 syarat. Apa itu yang 7 syarat? 1, dia harus seorang yang beragama. Karena ini penting bagi dasar seorang pemimpin. Yang kedua, dia harus seorang yang berilmu pengetahuan. Artinya dia harus seorang intelektual. Syarat yang ketiga, dia harus seorang yang kehidupan ekonomi rumah tangganya sudah berkecukupan, yang mana kecukupan ekonominya tersebut telah diperolehnya secara baik dan benar. Syarat yang keempat, tentu seorang presiden harus sehat lahir dan batin, karena membutuhkan stamina dan mobilitas yang sangat tinggi. Dan syarat yang kelima, dia adalah orang yang mampu berkomunikasi baik secara lokal maupun secara internasional, minimal bisa berkomunikasi dengan satu bahasa asing, yaitu bahasa Inggris. Syarat yang keenam,
Dia adalah sosok yang tidak cacat sosial maupun cacat hukum. Dia bukan orang yang telah cacat melakukan kegiatan-kegiatan kesalahan pidana dan sejenisnya, korupsi, narkobis, dan lain sebagainya. Dan dia juga bukan orang yang cacat sosial. Dan syarat yang ketujuh, seorang presiden harus memiliki seorang istri. Saya ulangi, seorang presiden harus memiliki seorang istri karena seorang presiden harus didampingi oleh seorang ibu negara dengan catatan bahwa seorang presiden tidak melakukan poligami alias beristri hanya satu. Nah, dari ketujuh tugas ini dan ketujuh syarat ini, itulah yang saya sebut adalah 7 to 7 atau 7 untuk 7. Jadi saudaraku yang saya cintai, beberapa hari lagi kita akan memilih seorang presiden dan wakil presiden. Mudah-mudahan sharing saya hari ini bisa sedikit bermanfaat untuk menjadi pegangan dalam rangka memilah dan memilih siapa sesungguhnya presiden dan wakil presiden yang layak untuk kita pilih. Yang perlu diingat juga bahwa ada pemikiran dasar mengenai 7 to 7, 7 untuk 7, yaitu ada 7 tugas yang harus diemban oleh presiden, dan ketujuh tugas tersebut hanya bisa diselesaikan oleh seorang presiden yang minimal mempunyai 7 syarat tersebut. Saya kira dengan uraian yang saya bagikan ini cukup jelas dan gamblang, dan semoga bermanfaat untuk dalam hari-hari ke depan untuk kita memilih seorang presiden dan wakil presiden. Sekian, terima kasih.